Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa nusalli wa nusallimu ala habibinal mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Thauban, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kurus. Padahal makanan di rumah Nabi itu ada. Tapi kenapa Thauban ini kurus? Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Thauban, apa yang menyebabkan badanmu seperti ini? Sedangkan makanan ada." Maka Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, setiap hari aku kiamat terjadi, habis semuanya, ahli surga dimasukkan ke dalam surga, ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Masihkah hamba ini, masihkah saya bisa bertemu denganmu nanti di akhirat kelak ya Rasulullah?" Bayangkan Thauban itu kurus sebab dia memikirkan bagaimana apakah nanti masih bisa bertemu dengan Rasulullah. Ya. Maka satu kegembiraan bagi kita dengan apa yang berlaku dengan sahabat atau pembantu Rasulullah SAW ini, Thauban ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'a ma'a man ahab." Seseorang itu bersama dengan orang-orang yang dia cintai nanti. Maknanya mungkin kita tidak mampu beribadah seperti ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin kita tidak mampu beribadah seperti ibadahnya Umar, Uthman dan Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau melihat ibadahnya memang hebat mereka. Dan bahkan mereka sudah masuk ke dalam jiwa mereka itu rasa kecintaan yang tinggi kepada Allah dan Rasul. Bahkan Nabi SAW, "Salatun man kunna wajada fi halawatal iman." Orang akan mendapatkan kemanisan iman kalau dia memiliki tiga perkara. Ayyakuna Allah wa rasulah ahab ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasul itu melebihi segala-galanya. Kalau kita contohnya untuk salat sunat saja kadang-kadang merasa terpaksa. Salat sunat rawatib saja kadang-kadang merasa terpaksa. Sahabat-sahabat itu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu karena kecintaannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan memang syaratnya untuk mendapatkan cintanya Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sendiri mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya Rasulullah, katakan kepada umatmu, kalau umatmu ingin mencintaiku, kata Allah, katakan kepada umatmu kalau umatmu ingin mencintai Allah, maka cintai Rasulullah, ikut Rasulullah dengan rasa cinta. Pasti Allah otomatis akan mencintai kita. Bukan sekadar mencintai kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan kemudian Ubay mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau seandainya dalam doa saya itu sepertiga daripada doa saya itu saya bersalawat kepadamu, gimana ya Rasulullah?" "Bagus, kalau engkau tambahkan jauh lebih baik." "Ya Rasulullah, kalau 2/3 daripada doa saya itu saya hanya bersalawat kepadamu ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah?" "Bagus, kalau engkau tambahkan jauh lebih baik." Apa kata Ubay? "Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh doaku hanya salawat saja Rasulullah." Sampai Nabi mengatakan, kalau engkau lakukan itu wahai Ubay, maka Allah akan menyampaikan keinginanmu dan Allah mengampunkan dosamu. Subhanallah.
Kalau hidup kita ini penuh dengan salawat saja tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyampaikan keinginan kita. Sebab Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyara. Siapa yang bersalawat ke atasku sekali, Allah bersalawat ke atasnya 10 kali. Salawatnya Allah keselamatan, keberkahan, kemudahan, kesehatan, perlindungan. Itu salawatnya Allah kepada hambanya. Sekali kita salawat kepada Nabi, Allah 10 kali bersalawat kepada kita. Ya Allah, gak mau lagi kita bersalawat, gak tahu lagi ya. Gak tahu lagi Ustaz mau ngomong gimana. Kalau gak salawat juga kita tiap hari kepada Rasulullah SAW, sudah begitu tawaran Nabi kepada kita semua. Oke, itu sebagai muqaddimah kita. Sama-sama kita salawat tabibiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita masuk kepada kajian kita tentang kepribadian agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sufyan bin Waqi' bercerita kepada kami, ia berkata, Jumay bin Umair bin Abdurrahman al-Ijli bercerita kepada kami, mendiktekan apa yang telah tertulis dalam kitabnya, dalam kitab al-Ijli ini. Ia berkata, seorang laki-laki dari Bani Tamim, salah satu putra Abu Halah, suami Khadijah. Ibunda Khadijah ini dalam riwayat memiliki suami sebelum memiliki suami Rasulullah SAW. Ada yang meriwayatkan 3 orang sudah menjadi suaminya. Ada yang mengatakan 2 orang. Banyak riwayat. Jadi salah satu putra Abu Halah, yaitu suami ibunda Khadijah yang dikenal dengan Abu Abdillah, dari ibnu Abi Halah, dari Hasan bin Ali, radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abi Halah tentang sifat dan deskripsi fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah anak-anak. Dalam riwayat dinyatakan kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang besar itu kadang-kadang kalau berbicara dengan Nabi, kadang-kadang dia enggak mampu melihat wajah Nabi karena teramat tampannya. Nabi ini memang teramat tampan, Jadi yang banyak melihat orang-orang tampan itu anak-anak. Kalau anak-anak itu diperhatiin semua. Jadi yang menceritakan tentang ketampanan Nabi ini memang anak-anak atau sigharus sahabat, sahabat-sahabat yang kecil.
Saat itu aku benar-benar ingin mengetahui ini. Ia pun berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang berjiwa besar dan penuh wibawa, bukan berjiwa kecil. Orang ngelihat wajah Nabi atau bertemu dengan Nabi itu seolah-olah Nabi itu sudah bisa menyelesaikan masalah dia. Ya, orang ketemu Nabi saja, orang itu sudah selesai masalahnya. Kalau kita, orang ketemu kita tambah bermasalah. Nah, itu permasalahan kita. Masalahnya gitu. Sebab apa? Sebab kita tidak berjiwa besar, sering mempersempit keadaan. Makanya Ustaz kalau ditanya, kalau ada ditanya gimana? Insyaallah oke dulu. Oke aja dulu. Yang penting dia senang dulu. Ya. Makanya dokter itu kan, kalau seorang dokter itu psikologinya ketemu itu senyum dulu, kemudian dia insyaallah oke, ini enggak ada masalah ini. Itu pesakit itu langsung kayak udah sembuh, setengah udah sembuh itu. Makanya kata Ibnu Sina, ya, innal khaufa nisfud da. Ya. Takut itu setengah penyakit. Walitmi'nan nisfud dawa. Tenang itu setengah obat. Was-sabru bidayatus syifa. Dan sabar itu mulainya kesembuhan. Orang kalau nggak sabar dengan sakitnya, nggak sabar dengan masalahnya, maka itu bermasalah dia. Satu image, attitude yang harus ada dalam pikiran kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengajar kita dengan masalah. Akan mengajar kita dengan masalah. Kalau nggak ada masalah, manusia itu nggak akan cepat cerdasnya. Makanya dengan masalah itu dia mulai berpikir gimana solusinya, gimana cara. Maka Allah memang akan menguji terus. Cuman bagaimana kita menghadapi masalah itu. Makanya jangan sekali-kali berputus asa. Yang paling pertama, kalau kita ada masalah, sama ada sakit atau masalah-masalah dunia kita, ambil wudu, salat sunat wudu, di sujud yang terakhir ngadu sama Allah, nangis kepada Allah. Ya Allah, tolong tunjuki hambamu ya Allah. Nangis. Kalau seandainya mengadu kepada manusia itu hanya wasilah, jalan, mungkin dia ada cara untuk menyelesaikan. Ini kadang-kadang ngadu ke manusia, nangis kepada Allah, ngantuk. Doa ngantuk, ya Allah. Makanya sebab Allah tuh maha pencemburu. Allah tuh maha pencemburu. Makanya kita harus menangis kepada Allah dahulu, baru kalaupun menangis dengan manusia, tapi jangan mengalahkan tangisan kita kepada Allah. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud, maka banyakkan berdoa ketika sujud, kata Nabi. Banyakkan berdoa. Setiap kita pasti ada masalah. Bahkan Allah mengatakan, bahkan kehidupan manusia itu senantiasa dengan masalah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kamu pastikan kami uji dengan rasa takut, dengan lapar, kekurangan nyawa, kekurangan harta, kekurangan kesenangan. Allah pasti menguji terus. Apalagi ketika pandemi itu, takutnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Terkhusus kalau murid-murid Ustaz di Malaysia tuh, ya Allah, langsung gak keluar, di rumah aja. Dan kemarin saya ketemu dengan bekas duta besar ya, dan dia polisi, jenderal Jenderal Ito namanya. Dia pun mengatakan, memang kadang-kadang suami istri pun gak mau ketemu. Positif, dia pun positif. Pas itu, udah negatif belum? Itu dalam rumah sendiri ketakutan mau ketemu orang yang paling dekat. Dan bahkan ada salah seorang yang kaya itu di Jakarta itu,
Sehingga dia memang Masya Allah, dengan duitnya dia banyak kawan, tadinya banyak kawan. Karena corona ini nggak mau mendekat seorang pun dengan dia. Diambilnya duit, dicampain duit itu sama dia. Apa gunanya ini katanya? Capek-capek saya cari duit, tapi nggak ada yang mendekat dengan saya ketika saya susah. Allah akan uji dengan rasa takut, rasa lapar, punya duit, tapi kalau macet, kalau di Jakarta punya duit, lapar, punya duit 2 juta, 3 juta di kantong, tapi kalau dalam macet itu gimana? Nggak bisa, ninggalin mobil dan diambil orang. Maka Allah pasti akan menguji dengan rasa lapar. Kekurangan nyawa, orang-orang yang kita sayangi akan meninggal. Kekurangan harta, diuji oleh Allah, ya, dengan kekurangan harta. Keperluan banyak, akhirnya kurang harta. Atau disebabkan kesalahan kita bangkrut, sebab Allah tidak akan pernah menyakiti hambanya. Seseorang itu bangkrut karena kesalahan dia sendiri. Mungkin zakat yang tidak dikeluarkan, hak-hak orang fakir miskin yang telah Allah wajibkan, atau kepada keluarganya dia tidak baik. Banyak orang yang menyebabkan orang bangkrut, tapi tidak pernah Allah memiskinkan hambanya. Allah senantiasa yang maha kaya mengayakan hambanya. Tapi karena perangai hambanya, maka Allah izinkan takdir itu berlaku untuk supaya dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesenangan, tadinya ketika muda Masya Allah bisa makan semua, umur 50 tahun ini nggak bisa, kekurangan kesenangan. Tapi beri kabar gembira, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat istirja'. Kalimat istirja' ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatuh kuncinya terjatuh, dia mau buka kunci, jatuh. Orang-orang yang memang kembali cepat kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diambil kuncinya. Sebab apa? Sebab orang-orang yang seperti ini jatuh HP-nya. Ini kadang-kadang jatuh HP ditendang lagi HP-nya. Karena sakit hatinya. Kadang-kadang ada orang-orang yang kadang-kadang, ya Allah, Allah uji itu dengan jatuhnya HP, jatuhnya kunci. Memang perkara kecil, tapi Allah ingin melihat hati kita kembali kepada Allah atau tidak. Makanya banyak cepat mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling banyak diuji. Ana aktsaru bala'an, saya orang yang paling banyak, yang paling susah diuji, kata Nabi, berbanding kamu semua. Tsummal amsal fal amsal, kemudian setelah yang semisal denganku, yang semisal denganku. Jadi ujian kita ini enggak ada apa-apanya berbanding ujian Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu senantiasa berlapang dada dengan masalah yang ada, ya, dia berlapang dada. Dia seorang yang berjiwa besar, tidak mengecilkan tidak membesarkan masalah, tapi dia senantiasa memudahkan urusan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan kamu susah. Basyiru wala tunaffiru, dalam beragama ini buat orang gembira, jangan takut-takuti. Ini ya Allah, orang mau masuk Islam nanti ditakut-takutin dulu. Ya Allah, sunat dulu yang masalah. Jangan, ya Allah, nanti kalau masuk Islam dia disunat tuh, Nabi Ibrahim tuh disunatnya pakai kapak. Ya Allah, orang nggak mau masuk Islam akhirnya. Ya, jangan seperti itu. Tarik orang dulu, sukakan orang dengan Islam. Ya. Oke, terus. Kemudian wajahnya cerah bak rembulan di malam purnama. Allah. Memang Nabi SAW itu bercahaya. Dan cahaya ini memang pun sudah diketahui oleh orang-orang di Makkah ketika itu, orang-orang Yahudi terutama. Ada 2 wanita Yahudi yang cantik, yang suka dengan Abdullah, itu ayahnya Nabi SAW. Sebab Nur Muhammad itu akan turun-temurun daripada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi-Nabi, sampailah kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Ismail, Adnan, sampailah kepada Abdullah. Memang Abdullah itu memang cahaya kenabian itu sudah ada, mestinya dah nampak, sebab dia yang akan memindahkan kepada Aminah. Sehingga dalam riwayat adab jahiliyah itu,
dua perempuan Yahudi yang cantik ini, sampai ketika Abdullah tawaf itu, dia pun tawaf, sengaja tawaf, bukan tawaf ini, tapi tawaf ingin ngomong, Abdullah nikah sama aku yuk, katanya. Sampai ke tahap itu, sebab memang nampak bercahaya. Kemudian barulah ketika Aminah menikah dengan Abdullah dan mengandung Rasulullah SAW. Kan dalam sirah Ibnu Hisham diceritakan, ketika Aminah melahirkan Rasulullah, cahaya yang keluar dari, minta maaf bahasanya, dari faradnya, cahaya yang sampai Ibunda Aminah melihat, aku melihat tiang-tiang kerajaan Rum itu patah-patah ketika aku melahirkan Muhammad anakku ini, melihat cahaya yang teramat hebat. Memang Rasulullah itu bercahaya. Bahkan pernah satu hari Ibunda Aisyah, dia jahit baju, terjatuh penitinya, jahit itu, jarum jahitnya itu. Apa kata Ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, ya tolong kesini sebentar. Sebab apa? Ingin mencari jarum itu. Maka Nabi pun melihatkan wajahnya, nampak jarum itu. Nabi memang bercahaya. Rasulullah SAW yang kita rindu, yang kita cintai, memang dia bercahaya. Itu makanya dalam syair itu kan, Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam, Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawma az-ziham, Ya nafsu tibi bil liqa, Ya ainu qarri a'yuna, Hadha jamalul mustafa anwaruhu lahat lana, Bushra lana nilnal muna, Zalal ana wa falhana, Waddahru anjaza wa'dahu, Wal bishru adha mu'lana. Nanti di padang mahsyar itu nampak ketampanan Nabi itu. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah, malaikatnya, jinnya, manusianya, tiba-tiba Rasulullah di tempat yang tertinggi sendiri, dengan ketampanan Rasulullah SAW. Sehingga kata Nabi SAW, orang yang berdoa menjawab azan setelah selesai azannya Bilal yang azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikan kepada Nabi kami wasilah, kedudukan yang tinggi nanti di akhirat. Dan memang Nabi nanti tertinggi sendiri. Siapa yang menjawab adzan ini, kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halal baginya syafaatku di hari kiamat nanti. Itu makanya kalau bisa jangan sampai kita tidak menjawab adzan. Halal syafaat Nabi karena menjawab adzan. Jangan dianggap remeh untuk menjawab adzan itu. Itu peluang kita untuk mendapatkan syafaat daripada kekasih kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kemudian beliau lebih tinggi dari mereka yang tergolong pendek, namun lebih pendek daripada mereka yang tergolong tinggi banget. Jiwa pelindungnya bagi orang lain begitu terasa. Rasulullah, kehadiran Rasulullah itu seolah merasa, mestinya orang itu terasa terlindungi kalau dengan Nabi. Makanya kita khawatir orang kalau dengan kita tambah gelisah orang. Itu yang kita, ya Allah. Makanya ulama-ulama itu seharusnya memang orang kalau orang dekat dengan dia itu orang suka dengan dia. Memang, tapi untuk memiliki hati yang seperti itu tidak gampang. Membersihkan jiwa, mengikhlaskan jiwa itu enggak gampang. Kita senantiasa dihadapkan dengan dunia. Ya. Rambutnya bergelombang. Apabila beliau menyisir rambutnya, maka beliau akan membagi rambutnya menjadi dua bagian. Ini juga, ini Rasulullah SAW itu dia kalau dia belah rambutnya, belah dua itu memang bergelombang, memang tampan. Dan bahkan dalam riwayat yang lain tidak jarang Nabi SAW mengikatkan pecahan kain, ya. Kain itu diikatkan di rambutnya, kemudian disamakan dengan rambut yang ikal itu.
Itu makanya orang-orang Korea sekarang ini kan dibuatnya rambutnya putih satu sedikit. Nabi itu memang tampan, dan dia memang kalau minta maaf bahasa kita style. Orangnya memang Masya Allah. Jangan kita sembrautan. Makanya Nabi itu kemas rapih dia. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah pakaian-pakaian kamu yang cantik-cantik kalau kamu masuk masjid, kata Allah. Pernah satu hari ada orang yang sembrautan pakaiannya, rambutnya yang sembrautan. Kata Nabi, la. Enggak boleh masuk, kata Nabi. Enggak boleh masuk masjid. Jadi pengurus masjid boleh punya hak. Kalau ada orang yang aut-autan enggak beres nampaknya, la. Seperti Nabi bilang, jangan masuk masjid. Rapikan penampilanmu, kata Nabi. Baru dirapikan penampilannya, dipotongnya rambutnya dia, kemudian diminyakkan jenggotnya, dirapikan kumisnya. Apa kata Nabi? Hakadal mu'min wa kana syaitan. Gini orang yang beriman. Tadi itu syaitan, kata Nabi. Coba bayangkan. Gini orang beriman, tadi syaitan, padahal orang yang sama. Makanya penampilan Rasulullah itu memang Rasulullah jaga. Oke? Namun beliau tidak menyisirnya, ya. Namun bila beliau tidak menyisirnya, maka beliau membiarkan ujung rambutnya menutupi telinganya. Beliau selalu menyisir rambut dengan rapi. Nah, ini bahasanya. Sehingga penampilnya tampak bersih dan segar. Makanya kita penampilan itu harus kita jaga betul. Kalau kita minta maaf, jangan orang semakin banyak tahajudnya, semakin banyak sholat sunatnya, semakin tegang wajahnya. Itu nggak benar. Ya, ini kayaknya sholat pun ya, usolli. Ya, imam sudah habis al-fatihah, usolli belum habis lagi. Habis tuh, ya Allah, dengan orang muka masam semua. Ini nggak benar. Orang semakin dia bagus dengan Allah, semakin basyus, semakin wajahnya semakin mudah tersenyum. Ya. Sebab apa? Nilai ibadah itu sebenarnya diwajibkan berjamaah ini pun. Kalau kita sholat berjamaah ini tujuan apa? Supaya kita lebih akrab. Dan ini pun sebenarnya bagi Ustaz, jadi sunnahnya kalau Ustaz ngajar ini harusnya lebih banyak dekat ke sini, bukan menjauh. Ya. Nih masing-masing cari dinding. Nah, sunnahnya harus mendekat. Sebab apa? Sebab kita harus semakin akrab dengan guru, dengan murid itu harus semakin akrab. Dia harus saling mencintai, guru mencintai muridnya, murid mencintai gurunya. Baru itu akan terasa nikmatnya ilmu itu. Ya. Oke, terus ini kalau bisa nanti ya seperti itu. Jadi kalau seandainya sudah selesai sholat itu duduk aja, nggak usah pindah gitu. Duduk aja. Maksudnya, jadi Ustaz pun, oh, Masya Allah, kita memang akan terasa berbeda. Suasana itu akan berbeda. Semakin kita dekat dengan guru, semakin ilmu itu semakin lekat dia. Jangan khawatir kalau mengantuk. Jangan, Ustaz nggak akan tegur. Ya. Misalnya ada ngantuk, jangan tidur. Enggak. Tidur aja gitu. Dan kemudian kalau ada yang mengantuk, ya tidur aja, nggak usah dibangunkan. Tapi kalau tidur semua, Ustaz naik ke atas, ya kan nggak ada lagi yang dengar. Ya, terus di antara kedua alisnya terdapat urat. Di antara kedua alisnya terdapat urat. Nampak urat Nabi ya, urat dia bang. Yang nampak kemerahan jika beliau marah. Urat Nabi itu nampak kalau Nabi marah. Ustaz, Nabi marah juga Ustaz. Nabi marah. Kapan Nabi marah? Kalau seandainya kita melanggar aturan Allah, marah Nabi. Ya, bahkan minta maaf ya, ada salah seorang sahabat tuh dia berwudu enggak basah sikunya. Sebesar duit 500 perak itu enggak basah sikunya, marah Nabi. Wailun laka, celaka kamu, kata Nabi. Maksudnya yang tidak basah karena air wudu itu bisa dibakar oleh api neraka. Nabi marah. Nabi tegur dengan wailun laka, celaka kamu, celaka. Nabi marah, bukan Nabi enggak marah. Cuman Nabi bukan pemarah. Nah, gitu. Dia ada saat-saatnya marah tuh ada. Dan bahkan pernah kalau kita ceritakan, Ka'ab bin Malik itu kan pernah dia terlambat ikut peperangan, perang Tabuk.
karena suasana musim semi enak. Nantilah kata istrinya, bang nanti berangkat perangnya bang. Akhirnya apa? Tahu-tahu dia mau berangkat, Rasulullah udah balik. Apa kata Ka'ab bin Malik? Orang yang paling aku cintai, ketika dia tidak mau melihat wajahku, rasanya nggak ada lagi gunanya hidup ini, katanya. Orang yang paling kita cintai nggak mau nengok wajah kita, wah rasanya udah nggak ada lagi guna hidup ini. Apa kata Ka'ab bin Malik? Seolah-olah kalau aku berjalan, dinding pun di depan aku nggak nampak lagi. Sebab apa? Kekasihnya tidak suka dengan dia. Sampai ketika itu aku sengaja salat di samping Rasulullah, maksudnya Rasulullah imam di samping kanannya atau kirinya. Ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, aku pun tersenyum cepat-cepat kepadanya. Tabassama ilayya tabassumal mughdab. Nabi senyum kepadaku tapi senyum marah, katanya. Coba bayangkan. Ada senyum marah itu. Sampai berapa lama akhirnya Allah turunkan ayat, Allah memaafkan Ka'ab dengan dua kawannya. Tahu enggak, Ka'ab sudah enggak tahu lagi, kemudian dia menyendiri. Sebab Nabi mengatakan jangan tegur dia. Bayangkan kalau enggak ditegur oleh orang yang paling kita cintai, akhirnya apa? Ka'ab pun habis salat membawakan diri ke padang pasir. Turun ayat itu, semua sahabat-sahabat sudah kasihan kepada Ka'ab. Sebab Nabi membencinya. Allahu Akbar, itu gimana rasanya? Akhirnya apa? Dan Rasulullah pun menunggu berita daripada langit. Akhirnya ketika turun ayat Al-Quran dan Nabi sampaikan kepada sahabat Nabi, saking senangnya karena bahagia dengan sahabatnya sudah dimaafkan oleh Allah, maka dicarinya Ka'ab oleh sahabat ini. Belum lagi, baru nampak Ka'ab, belum berhenti kuda lagi, dia dah melompat. Ka'ab, engkau sudah diampunkan oleh Allah dan Rasulullah sudah memaafkanmu. Saking bahagianya. Subhanallah. Nabi pun pernah marah. Hidungnya mancung seakan-akan, di sini hidungnya mancung seakan-akan terdapat cahaya yang memancar dari hujungnya. Masya Allah, Rasulullah itu wajahnya bercahaya hingga nampak puncak hidungnya lebih mancung, jenggotnya tebal, kedua pipinya halus dan mulutnya lebar. Pipi Nabi halus lembutnya dan mulutnya lebar, bukan kecil, dia lebar. Dia kalau orang ini lebar tambah tampan dia. Kalau cewek pun kalau mulutnya lebar cantik dia. Coba. Mulutnya lebar sesuai dengan ukuran kepala dan wajahnya, giginya tertata rapi. Gigi Nabi itu tertata rapi, memang rapi gigi Nabi itu. Bulu dadanya halus dan tebal, sebagian ada yang halus, ada yang sebagian yang tebal. Biasanya yang tebal yang di atas, yang di bawah yang halus. Lehernya halus dan tegak lurus bagai leher kepala kendi. Bahasanya, makanya dia subhanallah, leher Rasul itu dia panjang yang cantik orang melihatnya. Kemudian kemudian kendi mana tadi ya. Dari pangkal leher sampai pusar tumbuh bulu dada yang tebal dan garis yang membelah. Dada dan perutnya bersih. Nabi ini memang bersinar, badannya sendiri bersinar. Dan bahkan tidak jarang Nabi SAW dalam riwayat itu dia membuka kancingnya, menampakkan gagahnya. Nabi ini dibukanya kancing bajunya itu supaya nampak dadanya yang gagah. Jadi kalau ada orang buka kancing baju itu biasa, yang nggak usah dilarang. Oke. Kemudian bagian tubuh yang tidak ditumbuhi bulu dan rambut tampak bersih bercahaya dari pangkal leher sampai pusatnya. Kemudian kedua hasta bahu dan dada bagian atas berbulu halus. Kedua ruas tulang tangannya panjang dan telapak tangannya lebar. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal serta jemarinya panjang. Lekukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah. Maksudnya apa? Kalau Ustaz kan ceper nih. Nabi itu melengkung kayak kaki tentara itu. Kalau polisi yang paling bagus kan kakinya itu yang melengkung itu, bukan menempel ke tanah. Oke. Kedua kakinya cukup halus sehingga air pun tidak dapat menempel padanya. Oh subhanallah. Coba Nabi SAW halus memang kulitnya.
Bila beliau berjalan, beliau mengangkat kaki dengan tegap dan mantap. Langkah beliau mantap namun sopan dipandang. Bila beliau berjalan, maka berjalan dengan cepat, seakan-akan beliau berjalan menuruni sebuah dataran miring. Bila beliau menoleh kepada seseorang yang memanggilnya, maka seluruh anggota badannya ikut menoleh, berpaling kepada siapa yang ditoleh olehnya. Pandangan matanya sering diarahkan ke bawah, sehingga pandangannya ke bumi lebih lama daripada pandangannya ke langit. Allah. Orang tawaduk tu enggak melihat ke atas, tapi melihat ke bumi. Itu makanya kalau salat jangan melihat ke atas. Salat tu lihat tempat sujud. Sebab dalam hadis Bukhari itu, kalau kamu melihat ke atas, maka Allah akan menampar wajahmu, kata Nabi. Kalaupun kita ingin melihat ke atas, jangan melebihi bahu imam. Enggak boleh. Dia pun kalau kita ingin melihat ke atas hanya sebahu imam, jangan melebihi bahu imam. Ya. Pandangannya begitu teduh memancarkan makna. Bila mana seorang sahabat berjalan bersamanya, beliau memilih berjalan di belakang sahabatnya. Tawaduknya gitu. Bila beliau berpapasan dengan orang lain, beliau selalu menyapa dengan salam. Nabi yang mendahulukan untuk menyapa dengan salam. Kalau kita, ya Allah, kadang-kadang kita enggak mau mengucapkan salam. Rasulullah SAW itu memang tawaduknya teramat hebat, sehingga Nabi pun mengatakan dalam sebuah hadis, man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara adallahu Allah. Siapa yang tawaduk, rendah hati dia, maka Allah akan mengangkatkan derajatnya. Siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan hinakan dia. Jadi enggak perlu kita sombong dengan apa saja yang kita miliki, ketampanan, kecantikan, apa saja yang kita, enggak boleh. Sebab kita, bahkan semakin kita tawaduk, orang semakin cinta dengan kita, semakin sayang kepada kita. Dan bahkan para sahabat tu, subhanallah, yang kaya-kaya itu, masya Allah, mereka tu teramat akrab dengan sahabat-sahabat ashabus suffah yang miskin, yang di tepi-tepi masjid Nabi itu. Semakin akrab dia, semakin. Jadi tidak ada perbedaan ketika itu. Yang berbisnis karena memang Allah melebihkan yang lain daripada yang lainnya. Tidak semuanya kaya. Kalau semuanya kaya, nanti siapa yang buang sampah? Yang ambil sampah? Ya kan? Sebab kehidupan itu memang ada yang dilebihkan Allah, ada yang itu memang kehidupan seperti itu. Okey. Dan mudah-mudahan seperti yang kita ceritakan tadi, bentuk mulut Nabi, pipi Nabi, kemudian alis mata Nabi, kemudian ada urat yang dekat di atas alisnya, kemudian jari jemari Nabi panjang, maksudnya dalam artian berbanding kita dia lebih indah, ya. Kemudian tangannya, ya, besar, ya. Kemudian besar itu maksudnya genggamannya itu memang dia seorang yang kuat, ya. Kemudian bahunya lebar, ya. Jadi kalau ketemu kita dengan Rasulullah nanti dalam mimpi kita dengan ciri-ciri seperti ini, betullah Rasulullah. Ini yang harus kita pelajari. Maksudnya kalau enggak, Ustaz, semalam kita mimpi Nabi. Kalau enggak ada tahu tentang cerita ini, enggak mungkin. Gimana dia mau tahu? Abang tahu itu Nabi dari mana? Nah, ya. Makanya harus membaca Asy-Syama'il Muhammadiyah ini. Mungkin itu yang boleh kita sampaikan, dan insyaAllah nanti kita pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan tentang Khatimun Nubuwah, yaitu tanda kenabian. Di sini dikatakan bentuk Khatimun Nubuwah, bentuknya tanda kenabian yang ada di belakang Nabi, di antara dua bahu Nabi itu. Nanti kita akan bicarakan tentang Khatimun Nubuwah, tanda kenabian yang terletak di bahu, di antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, setelah itu kita juga akan membicarakan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kita akan ceritakan satu persatu nanti rambut Rasulullah, khatimun nubuwahnya, nanti kita akan ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaAllah. Itu saja yang boleh saya sampaikan, terlebih kurang saya minta maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan cinta yang teramat tinggi dan mendalam oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita juga mampu untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita, dan juga mudah-mudahan kita juga bisa mampu bertemu dengan Rasul nanti di akhirat kelak insyaallah. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk salat sunat.